Halo everyone, saya Fajar Rizky Fakuroji dari mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dalam perkuliahan saya di dalam Prodi Pendidikan Agama Islam. Yang pertama adalah jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dalam mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Oke, dalam pertanyaan ini saya akan menjawab tentang pengertian filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam didefinisikan sebagai konsep berpikir tentang pendidikan yang bersumber dari ajaran Islam, mencakup ontologi atau hakikat manusia sebagai ciptaan Allah dengan potensi berkembang. Lalu epistemologi, sumber pengetahuan dari Al-Quran, Sunnah, akal, dan pengalaman, serta aksiologi, yaitu nilai moral dan etika sebagai tujuan utama. Dalam pemahaman ini mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren dengan menekankan pendekatan holistik yang mengintegrasikan ilmu agama umum dan pembentukan akhlak, sehingga menciptakan kurikulum yang tidak hanya intelektual tapi juga spiritual. Lalu pengaruh filsafat pendidikan Islam pada madrasah, yaitu di madrasah filsafat ini mendorong integrasi kurikulum Kementerian Agama dan Pendidikan Nasional dengan nilai Islam, seperti metode hafal Al-Quran, diskusi, dan praktik ibadah harian untuk menanamkan akhlak. Pendekatan ini dibuat pembelajaran holistik, di mana siswa tidak hanya pintar akademis tapi juga beretika sesuai epistemologi Islam yang menggabungkan wahyu dan rasio. Lalu ada juga pengaruh pada pesantren, yang dimana pesantren menerapkan filsafat Islam ini melalui metode sorogan atau belajar individu, pendongan atau kuliah kitab kuning, dan muhadoroh public speaking yang melatih internalisasi ilmu agama secara mendalam dan konsisten. Contoh konkretnya, dalam observasi saya sendiri di lapangan, saya memberi contoh pada pondok modern, pondok pesantren Tebu Ireng yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana filsafat pendidikan Islam diterapkan melalui sistem madrasah salafiyah yang menggabungkan ilmu agama klasik dengan ilmu umum modern plus musyawarah untuk pengambilan keputusan santri. Di sana santri tinggal bersama kiai selama bertahun-tahun, mempraktekkan nilai aksiologi Islam seperti takwa dan akhlak dalam rutinitas harian, menghasilkan alumni seperti ulama dan pemimpin nasional yang adaptif terhadap tantangan zaman. Itu jawaban dari pertanyaan yang pertama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Baik, saya akan menjawabnya. Filsafat pendidikan Islam dan Barat memiliki perbedaan mendasar dalam fondasi dan tujuan. Dengan Islam berorientasi teosentris atau bisa disebut berpusat pada Tuhan, sementara Barat lebih antroposentris, bisa disebut berpusat pada manusia dan rasio. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas muslim, keduanya saling mempengaruhi sistem pendidikan nasional, tetapi sering menimbulkan ketegangan antara nilai spiritual dan kemajuan sekuler. Perbandingan kedudukan, filsafat pendidikan Islam menempatkan pendidikan sebagai ibadah untuk membentuk insan kamil atau manusia yang sempurna, yang mengintegrasikan ilmu profan dan sakral berbasis wahyu Al-Quran dan hadis dengan tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebaliknya, filsafat pendidikan Barat dipengaruhi Yunani Renaissance seperti progresivisme John Dewey dan esensialisme
menekankan rasionalitas, pengalaman empiris, dan kemajuan material melalui nalar manusia, seperti memisahkan agama dari ilmu pengetahuan. Persamaan utama keduanya adalah pengakuan potensi bahwa manusia, nativisme, dan pengaruh lingkungan empirisme, seperti konsep fitrah dalam Islam yang mirip teori konvergensi Arab. Lalu ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Filsafat pendidikan Islam memiliki kelebihan membangun karakter moral dan spiritual yang kuat, relevan dengan nilai Pancasila dan mayoritas Muslim, mengurangi degradasi akhlak seperti korupsi melalui integritas agama dan ilmu. Lalu kekurangannya cenderung kurang adaptif terhadap perubahan teknologi cepat. Madrasah sering tertinggal dalam STEM. Penyebabnya kesenjangan employability. Lalu kelebihan dan kekurangan filsafat pendidikan barat. Kelebihannya yaitu mendorong inovasi teknologi, kreativitas, dan kompetensi global, mendukung kemajuan sains di Indonesia, atau memajukan kemajuan sains di sekolah negeri Indonesia untuk bersaing internasional. Dan kekurangannya itu rawan fragmentasi nilai dan krisis moral atau materialisme di Indonesia, picu konflik budaya karena kurangnya dimensi spiritual seperti komersialisasi pendidikan. Itu jawaban dari pertanyaan yang kedua. Oke, lanjut yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, sertakan elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 ini, yaitu kerangka kerja filsafat pendidikan Islam menggambarkan ruang lingkup yang holistik dan terintegrasi, mencakup dimensi ontologis atau hakikat realistis berbasis tauhid. Lalu ada epistemologis, yaitu sumber pengetahuan dari Al-Quran dan Sunnah, serta aksiologis, nilai-nilai akhlak mulia untuk membentuk insan kamil. Lalu ada ruang lingkup utamanya, yaitu filsafat pendidikan Islam berperan memberikan landasan filosofis, melakukan kritik terhadap praktik pendidikan, dan mengarahkan proses pendidikan berbasis Islam secara sistematis, yang meliputi tujuan kurikulum, guru, metode, serta lingkungan belajar. Ruang lingkup ini bersifat mendalam, logis, dan universal, menekankan integrasi antara ilmu, agama, dan umum untuk mencapai keseimbangan spiritual, intelektual, dan sosial. Elemen penting dalam kurikulum yaitu pengembangan kurikulum pendidikan Islam harus mempertimbangkan elemen inti seperti tujuan pendidikan, membentuk akhlak karimah, lalu konten berbasis Al-Quran dan hadis, strategi pembelajaran, serta evaluasi yang adaptif terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat. Prinsip-prinsip kunci mencakup filosofis, landasan tauhid, sosiologis, relevan dengan konteks sosial, psikologis sesuai perkembangan siswa, dan organisatoris, terstruktur secara efektif. Kurikulum juga wajib holistik, menyeluruh, dan berkelanjutan melalui tahap analisis, kebutuhan, penyusunan, dan implementasi, serta evaluasi berkala. Oke, nomor selanjutnya yaitu nomor 4. Ada pertanyaan, dalam konteks ontologi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini? Oke, saya menjawabnya, yaitu dalam ontologi pendidikan Islam, realitas hakiki berpusat pada tauhid sebagai landasan eksistensi manusia sebagai khalifah di bumi, yang memungkinkan penerapan prinsip filsafat untuk mengatasi tantangan seperti sekularisasi, krisis identitas, dan kurangnya relevansi kurikulum di lembaga pendidikan Islam saat ini. Ontologi menekankan pembentukan insan kamil melalui integrasi fitrah, ruh,
akal dan tanggung jawab transendental, sehingga lembaga dapat merancang kurikulum holistik yang menyeimbangkan dimensi spiritual, intelektual, dan sosial untuk melawan fragmentasi pengetahuan modern. Pendekatan ini mendorong refleksi atas hakikat pendidikan sebagai proses eksistensial, bukan sekedar transfer ilmu, sehingga mengatasi krisis moral dengan menanamkan kesadaran jati diri berbasis wahyu. Lembaga pendidikan Islam dapat menerapkan prinsip ini melalui kurikulum integratif yang menggabungkan ilmu agama dan umum, metode pembelajaran reflektif seperti tahfidz berbasis muhasabah, serta evaluasi holistik yang menilai perkembangan spiritual selain akademik. Untuk tantangan modern seperti globalisasi, ontologi mendorong adaptasi manajemen berbasis nilai ilahi, pelatihan guru kompeten dalam filsafat Islam, dan kolaborasi komunitas untuk memperkuat identitas keislaman. Hasilnya, lembaga menjadi ruang pembentukan manusia utuh yang resilient terhadap sekularisme dan relevan secara sosial. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan ke-5, yaitu jelaskan urgensi epistemologi pendidikan Islam. Bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik? Oke, epistemologi pendidikan Islam sangat mendesak karena menentukan sumber pengetahuan yang sahih, yaitu wahyu atau bisa disebut Al-Quran dan Sunnah, sebagai fondasi utama yang membedakannya dari pendekatan sekuler yang bergantung pada akal atau empiris semata. Ini berkontribusi pada masyarakat lebih baik melalui pembentukan pola pikir kritis berbasis tauhid, mendorong inovasi etis, toleransi, dan kesejahteraan kolektif yang selaras dengan fitrah manusia. Selanjutnya, tinjau aksiologi pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Oke, saya akan menjawabnya, yaitu aksiologi pendidikan Islam kontemporer masih lemah dalam implementasi nilai-nilai transendental seperti keadilan dan insan, sering terjebak pada ritualisme formal daripada transformasi karakter. Pendekatannya efektif, yaitu meliputi integrasi kurikulum holistik antara agama dan umum, lalu pembelajaran berbasis proyek komunitas, dan pengembangan guru sebagai role model akhlak efektif karena menjamin relevansi nilai dalam hidupan nyata, meningkatkan outcome moral dan sosial. Selanjutnya, jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Saya akan menjawabnya. Program yang akan saya rancang Insan Kamil Integratif, di mana mengintegrasikan hakikat manusia atau khalifah berfitrah tauhid dan pendidikan proses taklim ta'dib melalui tahapan tahfidz rohani, menguatkan akal kritis, dan aplikasi sosial. Komponen utamanya yaitu kurikulum berbasis Al-Quran, 80% konten. Lalu yang kedua, metode muhasabah refleksi. Yang ketiga, evaluasi holistik, diantaranya spiritual, akademik, dan sosial. Lalu yang keempat, lingkungan asrama yang komunal. Dan yang kelima, monitoring berbasis data fitrah siswa. Selanjutnya, dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Oke. Filsafat pendidikan Islam memastikan inklusivitas dan keadilan dengan prinsip musyawarah dan hak universal pendidikan, melampaui demokrasi liberal yang individualis. Contohnya,
Program pendidikan inklusif NU di Indonesia mengintegrasikan pesantren modern dengan akses bagi difabel atau minoritas, menghasilkan lulusan toleran dan produktif melalui dialog antar agama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah ada. Sekian jawaban dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.